Belakangnya tuh kayaknya ada orang yang saya kenal ini. Itu foto siapa itu? Nggak tahu ini yang bolak-balik ruwet gitu loh. Maksudnya pesan yang ingin disampaikan dari poster ini bahwa dia bisa menembus jeruji besi ini dan kemudian berlindung di belakangnya ada orang kurus ini. Itulah. Jadi masa negara kemudian dibuat candaan kayak gini sih? Nah, segera tetapkan status buron untuk Sylvester Pat. Tapi kecakapan nih dia ya. Baik. Bang itu ditantang sama Mas Roy itu. Jadi yang membuat panggung ini makin seperti sandiwara itu adalah Mas Roy. Tidak ada orang lain. Ini fakta. Nah, kan Sylvester kan, Mas Roy harusnya belajar hukum dulu, Mas Roy. Ini fakta. Jadi ahli hukum dulu lah, Mas Roy. Jangan jadi ahli telematika kemudian mengomentari. Nanti hapus lah hanya Mas Roy. kalau saya juga. Nah, ini nggak ngerti ini. Ini telematika yang salah, yang sesat ini. Telematika sesat ini. Udah lah, Mas Roy. Harusnya belajar hukum dulu. Ya, jadi ahli dulu baru berkomentar. Di mata hukum Bang Lecu. Nah, ini pegang mata hukum. Yang perlu saya sampaikan. Tapi faktanya di sini hukum sudah diinjak-injak. Karena kenapa? Bukan yang merasa korban, bukan korban datang melaporkan. Dan sampai detik ini, ya mana belum ada. Kalau Sylvester udah inkrah. Belakangnya tuh kayaknya ada orang yang saya kenal ini. Itu foto siapa itu? Nggak tahu nih yang bolak-balik ruwet gitu loh. Maksudnya pesan yang ingin disampaikan dari poster ini bahwa dia bisa menembus jeruji besi ini dan kemudian berlindung di belakangnya ada orang kurus ini. Itulah. Jadi masa negara kemudian dibuat candaan kayak gini sih? Gitu loh. Nah makanya kalau tadi ya saya coba kita menghormati sahabat cuma nanti mengatakan oh dia suaranya bisa keluar mana kalau bisa keluar tolong deh buktikan minggu depan kita undang di interupsi deh atau di layar bersuara deh gitu ya tampil mau nggak gitu saya berani nggak kalau berani tampil kita juga undang lah teman-teman kejaksaan itu ada yang dicari karena kalau nggak gini kalau nggak segera tetapkan status buron untuk Sylvester Pat. Tapi kecakapan nih dia ya. Baik. Bang Lecu ditantang sama Mas Roy itu. Saya tidak mau berkomentar terkait poster itu karena poster itu kan jelas-jelas buatan Mas Roy. Semua itu Mas Roy yang melakukan. Jadi yang membuat panggung ini makin seperti sandiwara itu adalah Mas Roy. Tidak ada orang lain. Ini fakta. Sylvester kan, Mas Roy harusnya belajar hukum dulu, Mas Roy. Ini fakta. Jadi ahli hukum dulu lah, Mas Roy. Jangan jadi ahli telematika kemudian mengomentari. Nanti hapus lah hanya Mas Roy. kalau saya juga. Nah, ini nggak ngerti ini. Ini telematika yang salah, yang sesat ini. Telematika telematika sesat ini. Udah lah, Mas Roy. Harusnya belajar hukum dulu. Jadi ahli dulu baru berkomentar. Provokasi. Dalam arti begini juga, ya kita menghargai lah, ya. Ini karya. Saya mau ini karya. Ini karya. Oke, kita bilang siap. Ya, jawab ya. Oke. Menyambung apa kata dikatakan saya tadi, yang dibilang itu politik, ya kan? Dengan case-nya kemarin itu 2017 itu ada pertarungan antara Anies Baswedan dengan itu kan awalnya kan begitu. Kemudian ya keluarga Pak JK yang keluarga Pak JK melakukan itu ya itu dari itu aja kan sudah menurut kita ya itu kan sudah sesuatu yang janggal terjadi. Kekeliruan hakim itu sebenarnya. Itu bisa jadi kekeliruan hakim. Tapi saya tidak akan masuk sana. Yang saya akan masuk adalah saya akan masuk adalah bisa ditampilkan. Apa? Coba foto ya. Kita coba tampilkan. Teman-teman kita coba tampilkan fotonya. Ada foto Pak JK enggak? Udah gitu aja. Ada foto Pak JK. Sambil proses apa yang Anda ingin sampaikan. Sebelum keluar udah tahu kok fotonya. Ada fotonya Pak JK. Ada enggak coba cek dulu. Kalau enggak ada fotonya Pak JK sambil kita proses. Roy, ini gua ngomong. Oke. Ini gua serius nih. Tak tebak dulu. Enggak, gua ngomong gua serius. Gua enggak potong lu juga. Ya, ada. Ya, dan clear gitu. Ini sebelumnya. Yang pertama. Teman-teman yang pertama di play. Saya jelaskan sini ya. Saya jelaskan. Di sini adalah ya tokoh-tokoh dari NTT ya didampingi oleh Pak Mekeng sama Andika Ninawaya. Ini gawat ya. Kemudian ini adalah Pak Sofyan Wanandi sebagai orang paling dekatnya Pak JK. Jadi di arrange pertemuan ya karena keinginan dari Sylvester itu untuk meminta maaf secara adat. Adat NTT ya, maka dia meminta tokoh-tokoh. Tapi maksud saya begini, foto ini tidak menjelaskan bahwa benar-benar bertemu dan meminta maaf. Saya mesti jelaskan dulu. Tunggu sebentar, David. Ketika kita ke istana, ya itu tidak boleh membawa handphone. Itu protapnya. Ya, semua ditaruh ya. Setelah itu baru boleh. Oke. Dengan kehadiran mereka saja ya, dengan ada Sofyan Wanandi saya jawab ya nanti artinya ini adalah sudah ada pertemuan permintaan maaf itu. Baik. Ya, itu artinya itu sebelum terjadi yang namanya laporan. Baik. Mas silakan mau ditambahin tidak ada nilainya apa-apa. Satu, tidak ada gambar Pak JK di situ. Ya, kalaupun dan ini gambar ini sudah pernah dikeluarkan ya waktu itu sekitar 2 bulan yang lalu. Terus saya tantang waktu itu ada gambar Pak JK enggak? Ada. Mana sampai sekarang enggak ada gambarnya. Ada di situ enggak ada Mas Roy. Di situ pun enggak ada Mas Roy. Saya tidak lihat Mas Roy di situ. Enggak ada. Enggak perlu saya. Saya paham. Saya enggak ada di sana Wapres. Loh iya. Itu tidak boleh, tidak dilarang membawa yang namanya handphone. Loh, bukan orang ini jelaskan Pak JK-nya aja diajak turun bisa foto. Oh ya mungkin. Ini yang memfoto siapa kemudian? Di situ aja kan enggak ada Mas Roy. Bagaimana Mas Roy tahu ada ketemu atau tidak? Di situ kan enggak ada Mas Roy. Makanya ini kan tidak menunjukkan apa-apa. Jadi di situ ada Mas Roy enggak kira-kira? Mas Roy bisa
bisa langsung memutuskan gitu. Ini gambar ini. Kalau masalah gambar nggak ada nilainya apa. Oke, kembali ke podium. Kembali ke podium masing-masing. Pertanyaan saya satu. Boleh habis waktu hanya untuk membahas gambar ini. Ya. Nggak ada nilainya. Gambarnya zok. Apa yang Anda ingin katakan? Jadi gini, pertama ini perkara-perkara hukum ya. Iya. Tentu yang kita kedepankan adalah Putusannya. legal minds berdasarkan alasan-alasan yuridis. Ya. Kalau dikatakan ini perkara politik, saya kira bukan pada tempatnya kita berargumen seperti itu. Karena ini perkara-perkara hukum. Semua fakta-fakta persidangan sudah diuji. Dakwaan jaksa penuntut umum tadi ada dakwaan alternatif 310, 311 KUHP, 311-nya terbukti secara sah dan meyakinkan. Semua proses hukum itu sudah selesai. Tidak bisa lagi kita mengatakan ini kan perkara politik. Loh, kalau perkara politik ya kenapa kemudian diputus oleh majelis Jadi Anda hakim? ingin sampaikan di mata hukum foto ini tidak ada artinya? Satu lagi Mas Devi. Ya, ini bukan fakta persidangan dan ini tidak ada dalam berkas perkara dan ini tidak pernah diperiksa di persidangan. Jadi artinya Satu lagi. foto ini tidak punya nilai pembuktian. Katanya tadi di Istana Wapres nggak boleh bawa handphone. Itu barusan ada ojol-ojol dengan Wapres yang itu Wapres yang sebentar lagi dimaksudkan itu. Ya. Nah itu kan jelas banget tuh malah ada foto-fotonya. Berarti kan nggak benar di Istana Wapres nggak boleh ada kamera. Itu ya, dia mempunyai ada yang namanya Udahlah. Jadi kan bohong tadi. Kata siapa bohong? Lah, iya, Ini lain ya, ini tunggu ya. Mana? Mas Wapres Pak itu JK-nya beda mana? dengan zamannya Pak JK. Enggak. Beda bos, beda bos. Ya. Beda bos. Jelas itu beda bos. Kenapa saya bilang? Dia nggak benar apa-apa. Mas Wapres ini teknologi. Dia punya teknologi itu. Tapi kalau yang dikatakan itu ya, Ini kita jelas salah. Kembali ke podium. Kembali ke podium. foto aja. Nah, menyerah. Gini aja deh. Gini Jadi aja. di mata hukum Bang Ejo. Gini. Nah, ini pegang Di mata hukum, Oke, Mas yang pernah saya sampaikan, Oke, Bapak di podium. Kembali ke terkait podium. dengan Oke. pandangan saya di mata hukum ya. 310, 311 seluruh pengacara seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke tahu itu delik aduan absolut. Ya. Itu tahu, semua tahu. Nyatanya inkrah. Ya, orang yang tidak tahu pun menurut saya tahu. Itu delik aduan absolut. Oke, artinya apa? Korban yang merasa difitnah, dia yang harus melakukan pelaporan. Tapi faktanya di sini hukum sudah diinjak-injak. Karena kenapa? Bukan yang merasa korban, bukan korban datang melaporkan. Walaupun itu keluarganya. Walaupun keluarganya nggak bisa, ini delik aduan absolut. Mas bos. Yasanya Nggak sudah bisa. kasasi ini. Mas Davi sudah jelas hakim keliru. Makanya tidak dilakukan eksekusi. Gini Mas Davi, Selesai. Mas Davi Itu. sebentar. Kasasi Saya ingin menjelaskan perspektif hukumnya. Karena semua hakimnya keliru Hukum itu kalau sudah putus berarti suka tidak suka mau tidak mau harus diterima amar putusannya. Kalau gitu Kita ini negara hukum hakim loh. eksekusi. Kita nggak bisa balik lagi kepada sesuatu yang sudah terbukti di dalam proses persidangan. Itu namanya kita tidak menghormati hukum. Betul. Kita sekarang adalah warga negara, Sylvester itu juga warga negara. Begitu putusan sudah ingkrah dan saudara Sylvester sudah mengajukan upaya banding kasasi dan ditolak oleh majelis hakim. Sekarang adalah kita hargai. Oke, sekarang gini. Tadi dikatakan ini sudah daluarsa pemidanaan. Ya. Kalau orang berpendapat itu kan harus sesuai KUHP dan KUHP. Semua ahli kalau ditanya pasti legal minds-nya adalah berdasarkan KUHP pasal 84 belum daluarsa. Kalau ini mau daluarsa, coba saudara Sylvester mau nggak datang ke kejaksaan, mengatakan kepada jaksa penuntut umum secara gentleman sebagai warga negara yang taat hukum bahwa ini sudah daluarsa. Nah, Oke. Kalau saya yakin dan percaya begitu datang di kejaksaan langsung ditahan. Oke. Karena jaksa itu tahu. Jaksa lebih tahu dari saudara Ali Cumanan, jaksa lebih tahu dari Bang Andi. Itu jaksa. Gini. Bang Lejo, tanggapan Anda. Terang gini, karena saya pengacara dari Pak Sylvester, saya sudah mengajukan penundaan penahanan. Ya, penundaan untuk dilakukan eksekusi. Itu jelas dan sudah diterima oleh kejaksaan. Makanya jaksa sampai hari tidak melaksanakan eksekusi. bagaimana juga Pak JK itu jauh lebih negarawan dibandingkan dengan orang yang sekarang berusaha nuntut kami, ya saya dan 11 orang lain. Itu selain dengan 310, 311 mau dikaitkan dengan 160 dan lain sebagainya. Dan sampai detik ini, ya mana belum ada. Kalau Sylvester udah inkrah, inkrahnya aja Pak 3 tahap. Pengadilan negeri inkrah, pengadilan tinggi inkrah lagi. Kemudian dia coba banding sampai ke kasasi, kasasinya putus. Masa bisa ada tahapan-tahapan hakim? Sedangkan orang yang sekarang katanya orang kurus ini itu sama sekali itu nggak negarawan. Ini negarawan palsu, anak Nepal. Baik, pertanyaannya. Nepal, negarawan palsu. Pertanyaannya kemudian kalau sudah inkrah, mengapa hingga kini tidak kunjung dieksekusi? Ada apa? Pemirsa kami segera kembali. Keluar lagi.